Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sekarang kita sudah sampai di halaqah ats-tsaniyatu wal khamsun, halaqah atau sesi rekaman audio yang ke-52, ya. Kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disusukan, ya, oleh Halimah di kabilah atau perkampungannya. Kemudian setelah dikembalikan, setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu dalam pengasuhan ibunya Aminah bintu Wahab dan juga kakeknya Abdul Muttalib, yang kemudian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencapai usia 6 tahun, ibunya Aminah bintu Wahab meninggal dunia, ya, mati. Dinukilkan di sini riwayat dari Al-Waqidi dengan sanadnya bahwa satu saat ibunya Aminah membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi paman-pamannya ke Madinah. Paman-pamannya dari kabilah Adi ibnu Najjar di Madinah untuk bisa bertemu dengan mereka. Yang kemudian ketika sampai di sana, di Madinah tentu waktu itu banyak orang-orang Yahudi di sekitarnya. Ada 2 orang dari kalangan Yahudi datang dan meminta kepada Ummu Aiman yang merupakan pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersama ibunya yang membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka minta kepada Ummu Aiman untuk membawa kepada mereka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mereka bisa melihatnya. Maka ketika mereka melihatnya, memperhatikannya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa inilah yang akan menjadi nabi terakhir yang diutus untuk umat ini, dan mereka mengatakan negeri inilah atau Madinah inilah yang akan menjadi tempat hijrahnya nanti. Dan mereka menyebutkan bahwa nanti akan ada perkara besar yang dibawa oleh nabi ini, ya. Maka ketika mendengarkan ini, ibunya ketakutan karena dia mengetahui tentu cerita tentang orang-orang Yahudi, sehingga segera dia membawa pulang anaknya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di daerah Al-Abwa antara Mekah dan Madinah, ya, dalam keadaan di perjalanan pulang, ternyata ibunya mati di situ. Setelah itu di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beberapa riwayat-riwayat nukilan yang menyebutkan tentang keadaan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapaknya, yang mati dalam keadaan tidak beriman, ya, mati sebagai 2 orang yang kafir yang tidak beriman kepada agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada hadis yang sahih yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya. Fabaka wa abka man haulahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan membuat menangis orang-orang yang di sekitarnya, para sahabat yang bersamanya. Bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Faqala, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha." Aku memohon izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku. Falam yu'dzan li, tapi Allah tidak mengizinkanku, ya, karena dia mati dalam keadaan tidak beriman. Wasta'dzantuhu fi an azura qabrahu. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburannya, menziarahi kuburannya. Fa'adzinali, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku. Fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Maka ziarahilah kubur, karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Ini jelas beberapa riwayat dibawakan, ada juga dalam Musnad Imam Ahmad juga riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin tentu mendoakan kebaikan untuk ibunya yang demikian menyayangi beliau ketika masih kecil, memintakan syafaat, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keimanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula riwayat yang berhubungan dengan ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan qala." Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Ya, ini tempatnya di mana di akhirat nanti? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Finnar," dia masuk neraka. Falamma qafa da'ahu faqal, ketika orang ini sudah berpaling ingin pergi membelakangi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata kepadanya, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dua-duanya di dalam neraka, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Jadi ini ya adalah riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang nasib kedua orang tua Rasulullah SAW, sebagaimana juga paman yang nanti mengasuh Rasulullah SAW setelah kakeknya Abdul Muttalib juga tidak beriman. Ya, kemudian pamannya juga Abu Talib tidak beriman. Kata Ibnu Katsir di sini rahimahullah taala, beliau menyebutkan al-maksud, kesimpulannya di sini, anna Abdul Muttalib mata ala ma kana alaihi min dinil jahiliyah. Abdul Muttalib ya mati di atas agama yang dianutnya, yaitu agama kaum jahiliyah. Yang ini berbeda dengan pendapatnya kelompok Syiah yang menyebutkan hal yang lain tentang masalah ini ya. Imam Al-Baihaqi dinukil di sini dari kitab beliau Dalailun Nubuwah berkata, "Wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu alaihi salatu wassalam bihadhihi sifati fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al-wathan." Ya, bagaimana mungkin kedua orang tua Rasulullah SAW dan kakeknya ya tidak mendapatkan sifat seperti ini di akhirat? Ya, ini bagaimana mungkin mereka tidak masuk ke dalam neraka di akhirat nanti, padahal mereka jelas-jelas menyembah berhala. Ya, hatta matu, sampai mereka mati dalam keadaan tetap dengan keyakinan itu. Walam yadinu dina Isa ibni Maryam alaihi salam, mereka tidak mengikuti agama Nabi Isa ibnu Maryam, juga tidak agamanya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa kufruhum la yakdahu fi nasabihi alaihi salatu wassalam, meskipun tentu kekufuran kedua orang tuanya, ya kafirnya kedua orang tua Rasulullah SAW tidak menjadi cela pada garis keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Lianna ankihatal kuffari sahihah, karena pernikahan orang-orang kafir sahih. Pernikahan-pernikahan yang benar di zaman jahiliyah tetap diakui di dalam Islam. Ala tarahum yuslimuna ma'a zaujatihim, karena lihatlah dalam sejarah disebutkan orang-orang yang di zaman jahiliyah dulu kafir, kemudian mereka masuk Islam bersama istri, ya suami dan istrinya masuk Islam. Maka Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk memperbaharui akad nikahnya. Tidak juga disuruh untuk bercerai dengan istrinya. Ya, maka ini menunjukkan pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah selama itu pernikahan yang benar, maka ini tidak menjadi sebab yang mempengaruhi atau menjadi celaan terhadap garis keturunan mereka. Kemudian kata Ibnu Katsir di sini, qultu, aku katakan, hadis-hadis yang memberitakan tentang kedua orang tua Rasulullah SAW dan kakeknya Abdul Muttalib, bahwa mereka semua ditempatkan di dalam neraka karena tidak beriman, ini tidak bertentangan dengan hadis yang juga disebutkan, ya, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang disebut sebagai ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di antara zaman kekosongan kenabian, ya, zaman di antara dua nabi yang diutus, atau anak-anak kecil yang belum dewasa ketika belum sampai dakwah kepadanya, atau orang-orang yang gila, atau orang-orang yang buta, yang mereka itu akan diuji nanti pada hari kiamat. Ini tidak bertentangan, kata Ibnu Katsir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Ini tidak bertentangan karena kata beliau, "Fayakunu minhum man yujib wa minhum man la yujib." Karena ada di antara mereka yang menjawab ketika diuji pada hari kiamat, ada juga yang tidak menjawab, ya. Fayakunu haula'i min jumlati man la yujibu fala munafata walillahil hamdu wal minna. Maka mereka ini yang diazab atau masuk neraka ini termasuk orang-orang yang tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala ketika itu, maka tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang sampai kepada mereka agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi mereka bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala di masa jahiliyah. Kemudian ada hadis yang diingatkan di sini, hadis yang mungkar, ya, hadis yang sangat lemah karena dalam sanadnya ada dua rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Hadis ini dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta kepada Allah untuk dihidupkan kedua orang tuanya
Dihidupkan kembali kedua orang tuanya, kemudian Allah menghidupkannya dan kedua orang tuanya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini kata Ibnu Katsir adalah hadisun munkar jiddan, hadis yang sangat mungkar, ya, yang sangat parah kelemahannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tapi ini jelas hadis yang tidak sahih, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, taib itu tentang keadaan kedua orang tua Rasulullah SAW. Kemudian setelah ibunya wafat, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya, yang mana kita ketahui Abdul Muttalib sangat menyayangi dan memuliakan cucunya ini Rasulullah SAW, sampai-sampai disebutkan Abdul Muttalib itu punya tempat duduk dari semacam firash, ya, tempat duduk yang khusus, ya, semacam permadani yang dikhususkan untuk tempat duduk beliau, yang kemudian anak-anaknya duduk di sekitar, di luar dari karpet atau permadani tersebut, ya, sampai menunggu beliau keluar, yang kemudian beliau yang boleh duduk di situ untuk mengagungkan ayahnya ini, ayah mereka ini, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW yang masih kecil waktu itu datang dan langsung duduk di permadani tersebut, ya, paman-pamannya tentu mengambilnya untuk mengeluarkannya dari tempat duduk itu, karena itu adalah tempat duduk kebesaran bagi Abdul Muttalib. Tapi kemudian ketika Abdul Muttalib melihat mereka melakukan ini, beliau mengatakan, "Da'u ibni, fa wallahi inna lahu lasya'nan." Biarkan anakku itu, biarkan duduk di situ, karena dia nanti akan membawa satu perkara yang besar. Ya, kemudian Abdul Muttalib duduk di tempat tersebut dan juga mendudukan Rasulullah SAW bersamanya, mengusapnya dan menunjukkan kasih sayang kepada cucunya ini. Ini jelas kisah yang disebutkan sehubungan dengan bagaimana kasih sayang dari Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Kemudian singkatnya, ketika Abdul Muttalib wafat, maka dia mewasiatkan kepada anaknya Abu Talib untuk mengasuh dan memelihara Rasulullah SAW. Ya, kemudian tentu saja kita ketahui Abu Talib sangat sayang juga kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu paman Rasulullah SAW yang paling muda adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang kemudian nanti masuk Islam, ya, masuk Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Beliau ini yang ditugaskan untuk memegang urusan memberi minum dengan air Zam-Zam, ya, memberi minum dengan air Zam-Zam, mengurus air Zam-Zam, yang kemudian ini setelah dia masuk Islam, Rasulullah SAW tetapkan tugas ini kepada pamannya tersebut, ya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Rasulullah SAW diwasiatkan kepada Abu Talib, yang disebut di sini sebagai yang paling tua di antara pamannya Rasulullah SAW, yang kemudian Abu Talib sangat menyayanginya, bahkan membawanya kemanapun dia pergi, sampai disebutkan di sini kisah, ya, yang berhubungan dengan ketika Abu Talib bersama rombongan dagang, ya, berdagang ke negeri Syam, yang kemudian kisah yang terkenal, ya, melewati sebuah gereja Nasrani yang di situ ada seorang pendeta yang bernama Bahirah, yang sebelumnya mereka sudah melewati berkali-kali tempat tersebut, tapi tidak digubris oleh pendeta ini, ya, tidak mendatanginya, tidak juga memperhatikan mereka. Tapi ketika dia melihat tanda-tanda adanya seorang nabi di rombongan tersebut, ya, maka pendeta yang bernama Bahira ini kemudian menjamu mereka, mengajak mereka makan, kemudian menyuruh mereka semuanya untuk datang, yang besar maupun yang paling kecil. Disebutkan di sini, kisah di sini awalnya mereka tidak membawa Rasulullah SAW, dibiarkan di tempat kendaraan mereka karena beliau adalah yang paling kecil. Kemudian akhirnya diminta oleh Bahira untuk didatangkan juga, sampai ketika datang Rasulullah SAW, kemudian Bahira pun mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian dia yakin, apalagi dia setelah melihat tanda kenabian yang ada di pundak Nabi SAW, maka dia yakin bahwa inilah Nabi yang akan diutus di akhir zaman, karena dia adalah seorang pendeta Nasrani yang mengetahui tanda-tanda kenabian. Yang kemudian dia pun memanggil pamannya Abu Talib, ya, untuk segera membawa pulang Rasulullah SAW, jangan sampai dilihat atau diketahui ciri-cirinya oleh orang-orang Yahudi yang akan melakukan keburukan, ya, akan melakukan atau menyakiti atau bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW karena sifat dengki mereka kalau mereka melihat tanda-tanda tersebut, ya. Inilah adalah kisah Bahirah yang
dikatakan di sini dia adalah seorang pendeta Nasrani. Ada juga pendapat yang mengatakan dia adalah seorang pendeta Yahudi, tapi yang lebih kuat kata Ibnu Katsir, dia adalah seorang pendeta Nasrani yang menetap di di gerejanya, yang kemudian menyaksikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yang kemudian setelah itu memerintahkan kepada pamannya untuk segera dibawa pulang. Maka setelah itu Abu Thalib pun segera membawa pulang Rasulullah SAW setelah selesai urusan perdagangannya. Cepat-cepat membawa Rasulullah SAW untuk kembali ke Mekah. Ya. Nah, barakallahu fikum, insyaallah kisah ini ada kelanjutannya di sesi halakoh yang berikutnya. Untuk yang halakoh ini ya, cukup, mudah-mudahan bisa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.